Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal perjumpaan, saya terima kasih sudah dirawuhi dari para pemuda Gondang Manis, lebih-lebih Bapak Salamun yang ingin mengetahui tentang acara penghormatan dalam bentuk beberapa kegiatan yang kemarin sudah kita laksanakan dengan mengambil tema Haul Raden Mas Datuk Singoproyo Adipati Citrosumo II, yang alhamdulillah sudah terlaksana di tanggal 22 Juni 2024, yang kemudian ditutup dengan pemasangan luhur Raden Mas Datuk Singoproyo, cikal bakal Gondang Manis, buyut Juwiring, buyut Leginah, dan kerabat beliau. Sehingga kami di sini atas nama pengurus Punden Kemanten Raden Mas Datuk Singoproyo Adipati Citrosumo II mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi memberikan sedekah, baik pemikiran, ide-ide, doa, materi, serta kiprah-kiprah yang lain. Semoga amal baik kita semua dalam rangka hormat leluhur, bekti leluhur, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih banyak kekurangan di sana sini, dan kami yakin bahwa bersama kita semua perbaikan-perbaikan menuju hal yang sempurna akan senantiasa kita peroleh. Perlu di sini saya sampaikan karena menjawab beberapa pertanyaan, dikarenakan mulai acaranya ini sudah hampir 25 tahun yang lalu sudah dimulai, bahkan mungkin jauh sebelum saya lahir. Di era-eranya buyut kita sebetulnya sudah ada acara seperti ini. Maka dari para pemuda yang memang lahirnya di era-era milenial, alhamdulillah ada greget, ada antusias terhadap keberlanjutan kegiatan yang telah kami laksanakan. Saya sendiri boleh dikatakan generasi ketiga dalam usaha, dalam ikhtiar untuk menghormati leluhur. Leluhur di sini perlu kita sampaikan bahwa keberadaan Desa Gondang Manis sebetulnya tidak terlepas dari sejarah yang kami terima turun-temurun, tutur tinular dari para sepuh, bahwa sebelum terciptanya Gondang Manis ini memang dulu disebut Padukuhan Gondang Legi, yang telah didiami oleh beliau berdua beserta para santrinya, yang tidak lain adalah Ki Buyut Juwiring Suryakusumo dan Nyi Buyut Leginah. Jadi kenapa kemudian ada beberapa pertanyaan, beberapa kalimat atau beberapa ujaran bahwa siapa sebetulnya cikal bakal Gondang Manis. Nah, ini kalau kita berbicara asal tanah atau akal bakal, ya buyut Juwiring, buyut Leginah. Atau bisa dikatakan, jika dikatakan cikal bakal Gondang Manis, maka adalah Raden Mas Datuk Singoproyo atau Adipati Jepara, yaitu Citrosumo II. Mengenai cerita bagaimana asal muasal kok sampai di sini, itu nanti mungkin di lain waktu akan kita sampaikan. Tapi di sini karena menjawab permintaan dari Pak Salamun khususnya, maka ini hanya
saya menyampaikan seputar kegiatan hall saja. Nanti bisa disambung lagi di kesempatan yang lain bersama narasumber yang lebih berkompeten, karena saya itbak dari akan dawuh guru saya. Satu adalah Mbah Sumarko, atau boleh kita sebut sebagai Mbah Marko. Yang kedua, guru saya juga Mas Muhammad Nur Hasim, yang merupakan generasi sebelum saya mengadakan kegiatan seperti ini. Kalau saya mulai tahun 1998 ketika saya masih mahasiswa di STAIN Kudus. Saya menerima dawuh, menerima titah, menerima amanat dari guru saya Mbah Sumarko, itu secara syariat atau secara manusiawi, kan, tapi secara rohani, secara rasa atau secara batin, saya alhamdulillah, dan itu merupakan tanggung jawab batin saya sudah ditunjuk atau dilantik oleh beliau berdua. Nah, ini tidak bisa kita perdebatkan karena jangkauan batin itu setiap orang berbeda, tapi ini adalah pengalaman batin yang saya terima. Jadi ceritanya ini mimpi. Jadi mimpi ini bisa dikatakan intuisi, ya kan? Intuisi itu bagi saya merupakan 1000 cara, 1000 jalan bagi manusia untuk menerima sesuatu. Dari siapa? Ya tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung intuisinya ini kemudian dibuktikan atau digali atau diwujudkan dalam bentuk apa, ini semua orang berbeda. Jadi intuisi ini larinya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, tergantung kita untuk mengarahkan kemana. Nah, intuisi ini dalam mimpi ini saya didapuk, kemudian di wisuda atau katakanlah di baiat untuk menjadi penerus keberlangsungan kegiatan penghormatan leluhur Gondang Manis. Nah, dalam mimpi bahasa itu buyut Leginah menyuruh saya untuk duduk, kemudian disiram pakai air, pakai gayung yang terbuat dari batok kelapa itu. Kemudian itu saya sampaikan ke Mbah Marko. Jawab beliau, subhanallah, berarti dirimu yang ditunjuk untuk meneruskan tugas kami menghormati cikal bakal Gondang Manis Raden Mas Datuk Singoproyo. Itu hanya salah satu mimpi atau intuisi yang saya terima. Ada pada beberapa hal juga yang saya dapat, tapi ini kaitannya dengan tugas saya. Tapi intinya bagi saya, hormat kepada orang tua itu tidak terbatas kedua orang tua kandung kita, tapi juga orang tua guru kita, leluhur kita, mbah-mbah kita yang telah membuka suatu wilayah. Bagi saya, sampai hari ini Desa Gondang Manis begitu makmur, aman, damai, sejahtera, agamis, merupakan buah dari jerih payah para leluhur kita, para orang-orang tua kita. Secara logika pernah saya dibantah, oh, cikal bakal Gondang Manis itu apa sholat, apa ibadah, mbok kirimi donga, tutup loh. Saya karena kurang pandai berdalil, ya akhirnya saya pakai logika saja lah. Saya jawab, kalau hari ini saya Ali, nama saya Ali Mahmudi, orang kampung menyebutnya Udi. Nah, kalau di sekolahan ya Pak Ali. Nah, ini saya jawab begini, aku loh Pak Udi doyan mangan sego itu karena dibiasakan sejak kecil bapak saya, Bapak Suparjiono itu nyulang kula sego maringi daharan sekul. Tentunya bapak kula
dahar sekul nggih pasti dipun paringi daharan sekul bapakipun nggih menika Mbah Kasto. Mbah Kasto niku mbah kula. Dan begitu seterusnya. Nah, sekarang bukti hari ini kita sakit sholat, ngaji, desa aman, tentrem, agamis. Itu kira-kira siapa yang mulai bibit kawin? Kalau leluhur kita begal kayak itu, mungkin hari ini desa kita kacau balau. Nah, ini hanya husnudzon pemikiran saya. Oleh karenanya, wujud dari penghormatan kita kepada leluhur, ya kita sesuaikan juga lah dengan kehidupan masa kini. Karena orang meninggal itu tidak bisa apa-apa. Bagaimana bentuk kegiatan penghormatan leluhur yang sudah meninggal itu ya hari ini yang kita bisa untuk membahas, baik itu secara religius, agami, ataupun kebudayaan. Nah, karena itu di tahun 1998 di awal-awal saya memberikan penghormatan itu ya hanya dibekali Mbah Marko itu kain putih 1 meter persegi. Habis sowan dari rumah beliau, karena beliau itu adalah keturunan langsung ketujuh dari Raden Mas Datuk Singoproyo, dan itu guru saya. Beliau adalah perintis pendiri Padepokan Garuda Nusantara. Mengenai nanti bagaimana cerita beliau, bagaimana sejarah silsilah beliau, ya nanti kita di lain waktu saja. Tentunya ini akan lebih menarik karena kalau ditayangkan satu kesempatan ini mungkin nanti sampai jam 12 Mas Alamun. Jadi kopinya juga nanti habis 1 ceret besar itu nanti. Jadi karena nyambung dari apa yang Pak Salamun tanyakan ke saya, ya ini hanya seputar apa yang menjadi tugas yang selama ini saya lakukan. Jadi tahun 98 itu ya hanya berapa dulu itu saya ingat 2 orang atau 5 orang lah. Itu saya kalau tidak salah ingat itu di bulan Muharram, bulan Syuro. Memang dawuh Mbah Marko, wis wayahmu memang untuk tugas. Walaupun dirimu bukan keturunan langsung nasab trah dari Datuk Singoproyo, tapi kamu adalah keturunan dari senopatinya. Kalau dalam bahasa keraton itu ya Mahapatih atau patihnya. Nah, itu wis pas. Saya juga tanya, kok sakit Mbah? Leluhur kula niku namine sinten ta? Wis engko kejawab dhewe. Alhamdulillah sudah tertangkap. Sekarang sudah jelas. Nah, ini hanya versi kita lah, orang lain gitu kan tidak percaya nggih semoga. Dan kalau ada versi yang lain malah saya terima kasih, nanti bisa sampaikan ke kita. Jadi tahun 98 Wakasih Mbah Marko itu ya nak Arab ngeluri Mbah Datuk nanti setelah dari menara atau setelah tanggal 10 Suro, setelah buka luhur dari ini kita hormat wilayah nggih Mbah. Berjalan. Memang beberapa pesan secara batin yang saya terima dari beliau ini yang sudah meninggal, kok bisa berpesan biidznillah ridallah, Allah Maha Kuasa memberikan kekuatan, memberikan kesempatan kepada semua makhluknya, termasuk orang yang meninggal. Karena meninggal itu intinya meninggal jasad, bukan meninggal roh atau ilahiyahnya. Saya diberi pesan seperti ini, kowe tak wenangke ngluwuri aku, hormat aku, ning kowe ora tak wenangi biayai, ora tak wenangi, kowe hanya sebagai penyampai, pengeguh. Engko nak wis ping 7 berarti hitungannya 7 tahun kamu bisa ikut mendanai, dan nanti bisa kamu ajak teman-temanmu yang lain. Maka ternyata benar itu selama hampir 7 tahun itu ya kejadian aneh. Kalau mau ada acara itu ya kayak duit ya rapatnya nyekel lah, karena dulu juga masih perjalanan Pak Salamun. Nah, jadi dan orang yang saya sambati ketika itu Pak Kardi. Pak Kardi dulu itu usahanya jual jamu jago. Nah, beliau asli orang Pati. Kenapa kok Pak Kardi? Karena kedekatan. Karena Pak Kardi ketika kecilnya itu hidupnya paribasane nak cara
wong santri iku nyantrik. Nah, nyantrik nang ngene bapak, ikut bekerja di sawah, di gilingan tebu itu Pak Salamun. Jadi menikahnya pun akhirnya dapat orang sini. Nah, itu saya dekat dengan, saya bilang gini, Lek, aku Lek, hormat karo Mbah Datuk nanti duit ya. Akhirnya ketika itu saya masih ingat, kasih uang 100.000, saya belikan bunga, belikan luwur itu. Nah, caranya ya baru 5 orang atau 7 orang Pak Salamun. Jadi kalau 98, kalau tambah 7 tahun berarti berapa? Tahun 2000, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ya kan, 2003 lah ini. 2003 baru 6 kok ya, 2004. Nah, ini baru 6 ini, alhamdulillah sudah mulai banyak orang ketika itu. Saya menikah 2002. Nah, jadi artinya setelah pernikahan itu memang akhir-akhir saya juga baru ngeh ketika Pak Sardi, salah satu tukang kubur makam Sidoluhur itu, awakmu memang harus kepilih Pak Udi gitu, karena dia juga ahli seperti itu, memegang mitos bahwa orang yang berkecimpung di makam Sidoluhur itu minimal umurnya harus sudah 40 tahun Pak. Nah, orang itu rak kuat, dialani soedan mungkin. Tapi alhamdulillah mungkin karena sudah memang amanat tugas. Jadi kalau tahun 98 itu saya baru berumur berapa? Wong lahir saya 77. Mungkin belum ada 25 lah katakan itu. Itu nanti dihitung aja lah sendiri. Intinya itu. Akhirnya orang-orang yang dulu acara opo iku nang kono. Acara opo iku? Uka-uka atau opo. Akhirnya mereka tanya-tanya dekat, oh ternyata hormat leluhur. Sopo sing merintah? Oh, di situ ada Mbah Marko yang keturunannya ya, oke, dan sebagainya. Dan berlanjut sampai dengan tahun sekarang. Akan tetapi waktu pelaksanaannya itu tidak ajak Pak Salamun. Jadi ada beberapa perubahan. Ini pun menjadi pertanyaan pesimis. Oh, kok ngolah ngalah itu temenan apa ora? Entah itu rekor-rekone Pak Udi. Wah, itu ada pertanyaan juga Pak Salamun sebetulnya. Dan itu ada alasan historisnya, bahasanya sekolah, sejarah sebetulnya. Makanya kalau yang belum paham atau yang tidak paham tentang sejarah Mbah Datuk sendiri pasti akan berbicara pesimis seperti itu. Jadi awalnya itu di bulan Suro, itu mungkin sekitar 3 atau 4 kali, 4 tahun. Tapi memang setelah buka luhurnya Menara Kudus, patokannya itu di bulan Suro ya di hari Senin Pahing, karena Gondang Manis itu punya hari keramat menurut cerita orang tua, dan saya mengikuti aja lah, karena bagi saya itu Tuturi Handayani saya sudah mengikuti tradisi yang sudah ada, maka Tuturi Hangiseni saya iseni pakai itu. Masa tradisi Senin Pahing nanti buka luhurnya, pasang luhur. Dulu ya memang hanya mori, kain putih itu aja. Itu di bulan Suro, harinya malam Senin Pahing. Nah, caranya ya anggar tahlil, doa, kemudian pemasangan itu aja lah. Belum ada acara yang lain. Kemudian berubah di bulan Safar selama 3 atau 4 kali juga. Kemudian berubah lagi, ada usulan warga di bulan Ruah. Nah, itu dulu usulannya Pak Juki, Pak Juki yang bukan asli Gondang Manis. Nah, kemudian jalan lagi sampai tahun 2017-18. Ruah semakin banyak, karena model kita bukan minta sumbangan ke warga, tapi model kerjasama. Bahasa Inggrisnya apa, take and give. Nah, itu artinya kita membuat kepanitiaan, kemudian di situ ada kirim arwah. Nah, di belangko arwah itu masyarakat menuliskan nama arwah ahli kuburnya, itu kita
sodakoh bahasanya, tidak ditentukan, bebas. Alhamdulillah ya bisa untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan. Dulu belum ada hal lah, intinya ruahan itu aja, atau besik kubur kalau bahasanya dulu itu kita laksanakan. Nah, di tahun 2018 itu memang ada dawuh bahasa saya itu mau tidak mau memang harus dirubah acaranya. Haul Raden Mas Datuk Singoproyo Adipati Citrasumo II. Memang banyak pertanyaan, lu kenapa kok tidak haul cikal bakal Desa Gondang Manis? Sebetulnya tema yang saya ambil itu tema yang bersifat umum. Kita mengambil ketokohan, karena kalau secara kebatinan saya berkali-kali sejak awal kita menghormati sesuatu itu bukan esensi di acaranya, tapi esensi di niat kita untuk hormat leluhur. Bentuknya itu ya memang saya sampaikan di awal tadi sesuai dengan keadaan zaman. Nah, kemudian mulai 2018 itu sudah ada kirap. Sudah mulai ada kirap budaya oleh Mbah Marko. Jadi sebelum ada kirap itu kita ada rapat sepuh itu rapat dengan keturunan langsung Mbah Datuk serta beberapa tokoh masyarakat dan panitia kegiatan sebelumnya, jadi termasuk saya, termasuk Mbah Haji Marwan, dulu ada Mbah Marko sendiri tentunya, kemudian Pak Kuncoro, Pak Haji Isom dan lain sebagainya. Itu saya sampaikan ada kirap, maka diberi nama kirap luhur leluhur Jolo Sutro. Kita singkat menjadi kirap luhur Jolo Sutro. Kemudian ada ciri khas yang kedua itu nasi aring, kita bungkus daun jati. Kemudian lauknya ya sederhana lah, tempongan dan sambal. Nah, itu mulai melibatkan masyarakat luas. Jadi satu makom itu hampir penuh manusia mati dan manusia hidup. Nah, karena yang mati itu kan ya daripada yang hidup yang mengunjungi Pak Rohim. Itu pun dulu saya dapat masukan yang luar biasa, bahasanya itu masukan lah, kritikan. Ngaji kok dok kuburan kok malah orang nguring-nguring masjid. Waduh iki. Nah, bahasa saya sih gini aja lah. Selama ini dijak ngaji nok masjid itu uangnya sidik Pak Rohim. Ya, sekali-kali ngaji nok kuburan lah. Nah, ben elek mati sekaligus melihat patoke wong mati. Alhamdulillah ya antusiasnya luar biasa. Nah, tadi saya sampaikan dirubah menjadi hall. Nah, jadi hall. Kemudian ini juga kontroversi, kok berubah lagi lah. Ternyata apa? Kepindahan. Nah, ini saya sampaikan sedikit saja. Kepindahan Adipati Citrasumo II dari Jepara, karena memang menurut kila-wakila, bukti sejarahnya pun ada, ngendikane Mbah Sobib menganti wali Allah, kemudian ngendikane yang sepuh asli Gondang Manis sendiri, termasuk Mbah Ali Surya Kusumo dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di tahun 2017 itu Kiai Haji Dalang Mastur Bangsri, itu juga ngendikan sama. Jadi kita nderekaken para sepuh, para winasis mawon lah. Di Mbah Datuk Singoproyo itu adalah Adipati Citrasumo II. Nah, dulu dari Adipati Jepara konflik dengan VOC Belanda demi menyelamatkan Adipaten dan rakyatnya, beliau hijrah. Nah, hijrahnya itu ya antara 4 sampai 5 bulan lah perjalanan di lereng Muria sampai di sini Gondang Legi yang kemudian dirubah menjadi Gondang Manis. Jadi kalau perpindahan dari Suro, Sapar, apa lagi Ruah ya tadi, kemudian ini di bulan besar. Nah, bulan besar ini kita itba dawuhipun ya di dalam Mastur pilih
Kholipun Buyut Juwiring niko jatuh di bulan besar. Kalau bahasa Arabnya apa? Dzulhijjah, di tanggal 24 besar. Nah, kemudian dari panitia mengambil jalan tengah. Mengapa? Karena ada dua tokoh dalam satu wilayah. Maka ketika kemarin-kemarin sudah ada holnya Datuk Singoproyo, kemudian ada dawuh lagi holnya Buyut Juwiring sebagai cikal bakal awal sebelum ada Gondang Manis. Jadi saya sampaikan Gondang Legi di bulan besar, maka kemudian kita rangkai bulannya ikut Buyut Juwiring, bulan besar, pelaksanaannya harinya ikut Senin Pahing. Maka hol kita laksanakan insya Allah nanti sampai tutupnya buku dunia insya Allah biidznillah. Nanti ya setiap bulan besar, kalau ketemu bulan besar di bulan besar itu ketemu bulan Senin Pahing, kita laksanakan Senin Pahing. Kalau tidak ya di bulan besar di minggu terakhir. Kenapa kalau hari Minggu? Ini juga kode alam yang kita tangkap. Penduduk Gondang Manis ini kebanyakan adalah karyawan apa sih ini? Nah, gitu, Jarum, karyawan Noyorono, banyak liburnya di hari Ahad. Nanti masalah tanggal dan tidak usah diperdebatkan terlalu panjang lah. Intinya wis ono sing nguwati, wis ono sing dawuh, kita tinggal melaksanakan. Derek alhamdulillah, orang derek ya alhamdulillah. Nah, cara ini gitu aja lah kita sampai. Oleh karena itu kemudian ada dawuh lagi, bahasanya itu saya sampaikan. Saya yang selama 98 sampai 2018 sudah katakanlah ngupokoro menjadi panitia, maka saya harus berganti regenerasi, karena tugas saya tidak hanya ngurusi yang di Gondang Manis saja, tapi harus ngurusi juga sepanjang perjalanan beliau dari Jepara sampai Gondang Manis, para punggawa, para senopati beliau ini juga mekasih kados ngoten. Terus apa yang kepilih? Nah, ini juga melalui seleksi. Ternyata setiap mau ada acara, tadi saya sampaikan di makom itu, saya sering keluh kesah, balakku sapa, besok saya terus ngaku sapa ya. Ternyata ada beberapa anak muda generasi datang ke tempat saya, ingin tahu sejarah. Jadi sebelum Pak Salamun memang sudah ada Pak Salamun, para pemuda Joko kabeh kata ya, kita giring lain harus kawin barang Pak Salamun. Nah ini tanya, Lek, karena memang kebanyakan ini anak-anak muda ini panggil saya Lek, dipanggil Lek. Lek, aku cah lama kepengen ngerti nih sejarah di Sang Manis, Lek, piye Lek. Wes, gawe kelompok kue, nanti kita biar secara gerakan nanti kepenak. Maka tercetuslah namanya apa dulu. Nah, yang datang ini pandeganya ini ya Mas Jihrul ya. Kalau Jihrul ini saya nunggut ya, ini ponakan saya sendirilah. Kandel, nah, komunitas anak napak tilas leluhur Gondang Manis Kandel. Itu pun tercetusnya tanggal berapa saya lupa. Pokoknya di bulan-bulan Juni lah katakan jam 12 malam tuh esok turu tuh weanan lah kita Kandel. Nah, kali ini napak tilas. Napak tilas apa? Perjalanannya Mbah Datuk mulai dari Jepara, tepatnya di Desa Bonjot, kemudian sampai ke timur, sampai di ereng-ereng perbatasan Jepara dengan Kudus itu di Desa Mosari, Bungu itu. Napak tilasnya pertama tanggal 1 Juni saya masih ingat, tahun 2020 berapa? 22 atau 1 ya? Ketika masih COVID dulu kan, nah masih COVID. Maka karena COVID sempat vakum Pak Salamun kegiatan hall, kita kegiatan terbatas, tidak mengundang banyak warga. Nah, terbatasnya ya hanya itu. Nah, sebelum saya alihkan ke generasi saya untuk menjadi ketua panitia, kita pernah dan memang tergabung di P3B Menara Kudus. Paguyuban, Pemangku Bulan dan Belik sekudus.
itu yang menjadi ketua apa nih, ketuanya adalah dari unsur Sunan Kudus, Gus Najib, kemudian wakil ketua dari unsur Sunan Muria, kemudian penasehat atau ketuanya dari unsur Mbah Telingsing. Dawuh kalau bisa punden-punden di Kudus ini dalam kegiatannya memang mengedepankan religius, mengedepankan kebudayaan dan pemberdayaan. Oleh karena itu kita rintis Pak Salamun, memang kita sudah ada kirab, itu unsur kebudayaannya, sudah ada khotmil Quran, pengajian, istighosa, dan itu ada unsur religi. Kemudian ada unsur apa, pemberdayaan masyarakat, maka tadi ada pasar rakyat, kemudian ada basar dan sebagainya. Tapi karena memang terbatas, saya sendiri itu diwanti-wanti oleh beliau-beliau yang disarekan di sana, kowe ora kena dolanan medsos, ora kena dolanan HP. Maka saya tidak pernah buat status Pak Lamun. Saya pun kalau ketemu orang pun tidak pernah ngajak, ayo melu hall, ayo melu iki, tidak pernah. Kenapa? Engkau gek aku sing duwe odo-odo, gek iku untuk pamrih, golek pamrih sebagainya. Maka saya menjaga itu. Nah, maka kemudian sesuai dawuh dan feeling, intuisi, ya kalau tidak apa-apa lah bilang intuisi, itu akhirnya saya limpahkan ke Jihrul. Nah, itu lah ponakanmu dewe, ya nak statusnya darah ya keponakan saya, tapi status kebatinan karena beliau ketua kandil ya, gitu. Karena maka saya limpahkan ke Jihrul itu tadi mulai tahun berapa? Jihrul 2023 ya. Nah, sudah 2 tahun ini kemarin. Nah, karena itu nanti Pak Salamun bisa langsung tanya ke ketua panitianya Pak Mun. Saya hanya membabarkan sejarahnya aja. Kok itu ada bangunan cungkup Pak Mun? Nah, ini ada pertanyaan. Itu kapan mulainya? Itu episode yang akan datang saja. Nah, jadi karena tadi dari Pak Salamun menanyakan tentang alur kegiatan kalau sampai ini. Cuma saya di akhir sesi ini ingin menyampaikan bahwa kata-kata atau bahasanya slogan yang saya terima itu adalah guyub rukun jadi sedulur, nguri-nguri bekti leluhur, tutwuri handayani, tutwuri hangiseni. Apa artinya itu? Nah, nanti tunggu juga nanti di episode selanjutnya. Apa itu gara-gara nih? Ya terserah saja. Ada penjamasan pusakanya sapa wae. Nah, kalau ingin tanya, ingin lihat, ada di rumah saya nanti. Pusakanya kayak apa? Nah, nguri gek odo-odo nih Pak Udi sendiri. Nah, semua ada sejarahnya. Begitu ya Pak Salamun yang dapat saya sampaikan. Saya yakin harus tidak puas Pak Salamun. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.